Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu teori dalam praktikum fisika, yaitu metode least square. Ya, di mana metode ini adalah salah satu metode statistik dalam pengolahan data. Ya, metode least square ini adalah suatu metode digunakan untuk membuat sebuah garis lurus dari data hasil percobaan. Ya, tujuannya adalah supaya kita dapatkan data yang linear. Kemudian kondisi linear ini tidak benar terjadi karena berdasarkan hasil percobaan, pada data yang kita peroleh itu bisa puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan data. Contohnya seperti ini, contoh sederhananya, jika kita punya dua data, dan itu tidak mungkin, data itu paling 10-an tadi kan. Kalau kita punya dua data, dua pasang data, misalnya data jarak 20 cm berpasangan dengan waktu pada detik. Kita plot di sini, ya, jarak 20 ini, 20, kemudian waktunya 4, ya, kita plot 1 detik. Kemudian yang kedua, kita plot lagi untuk yang 8 detik dengan 25 cm. Nah, ini nggak mungkin. Ini sudah pasti linear. Tapi kalau kita hubungkan 2 detik ini sudah linear. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Ya, jadi ya, makanya kita butuhkan berikutnya adalah data ini. Nah, ini misalnya data kita dapatkan 5 buah pasang data seperti ini. Yang kita dapatkan linear seperti ini. Ya, ini linear. Data linear. Ya, maka melalui metode least square ini kita akan peroleh sebuah persamaan garis lurus. Jadi dari 5 buah data seperti ini kita akan dapatkan garis lurus yang kira-kira mewakili ke sebuah hasil percobaan. Berikutnya ini adalah persamaan umum untuk garis lurus, di mana Y sama dengan AX plus B. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada garis lurus seperti ini. Ya, berpotongan dengan sumbu Y pada titik B. Itu. Kita diminta untuk mencari gradien. Ya, gradien. Ya, ini gradien. Gradien A. Ya, kita cari nanti gradien E. Jadi ada data dalam sumbu Y, ada data dalam sumbu X. Oke. Oke. Dari persamaan tadi, persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, kita dapatkan nilai A sebagai gradien, di mana A adalah jumlah pengukuran, jumlah N adalah banyaknya data pengukuran, kemudian ada sigma X dikali sigma Y, artinya data untuk X kita kali dengan data Y, nanti kita jumlahkan. Ya, nanti dikurangi dengan sigma dari X dikali sigma Y, dibagi jumlah data, dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X, sigma-nya dikuadratkan. Untuk mendapatkan nilai gradien. Begitu pula dengan B. B adalah nilai yang di mana garis lurus tadi berpotongan di sumbu Y. Seperti ini. Garis lurus berpotongan di sumbu Y. Kita sebut sebagai nilai B. Di mana jumlah 1 per jumlah banyak data dikali sigma Y dikurang gradien dikali sigma X. Ya. Jadi X itu adalah data KI. Kalau kita punya data tadi 5, berarti ada data X1, X2, sampai X5.
YI data Y ke I. A gradien, B potongnya, N banyaknya pasangan data. Contoh kasus, misalkan kita peroleh data hasil percobaan, kita ingin tahu berapa kecepatan sebuah benda, ya, dengan rumus seperti ini. X sama dengan X0 ditambah P kali T. X adalah jarak benda, X0 adalah posisi awal benda, ya, posisi awal, kemudian P adalah kecepatan. Nah, ini yang kita cari nanti, berapa kecepatan, dan ini adalah waktu. Nanti contoh kasus ya. Kemudian misalnya kita peroleh data seperti ini, ya kita sudah dapatkan data 5 pasang titik, ya. Kemudian kita plot pada milimeter block atau Excel, kita peroleh data seperti ini. Jadi untuk jarak, ya X itu jarak dalam 1 cm, kita plot sini 20 dengan 4, ini 20, ya. Ini 20 berpasang 4, kemudian 25 dengan 8, kemudian 30 dengan 14, 35 dengan 22, dan terakhir 40 dengan 25. Kita plot. Jadi kita dapatkan garis lurus yang kira-kira mewakili ke semua 5 titik. Ini kita cari nanti, yaitu gradien. Gradien atau A besar atau kecepatan yang akan kita cari. Oke. Nah, jadi data kita olah berdasarkan rumus tadi. Misalnya tadi X adalah jarak benda. Jadi kita tempatkan pada sumbu Y. Kemudian waktu dalam 1 detik kita tempatkan pada sumbu X. Kemudian nilai-nilai ini kita jumlahkan. Ya, sigma. Ya, sigma Y ini kita jumlahkan. 20 tambah 25 tambah ini adalah 150. Kita tuliskan 150. Kemudian sigma X artinya jumlah data dalam arah sumbu X, kita jumlahkan dapat 73. Yang ketiga nanti kita kalikan. Kita butuh data X dengan Y. Kita kalikan. Berarti 20 kali 4, 80. 25 kali 8, 200, dan sebagainya. Terus kita jumlahkan. Ini adalah sigma dari X kali Y. Ya, nilai. Kemudian ini sigma X kuadrat. Artinya apa? Nilai X ini kita kuadratkan. Ya, 4 kuadrat 16. 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Baru kita jumlahkan. Sigma K. Jumlahnya adalah 1385. Kalau yang ini jumlahnya 2470. Oke. Ini rumus yang kita dapatkan. Ini rumus fisikanya. Ya. Nah, kita kaitkan sekarang dengan ini adalah persamaan garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Ya, kita lihat ini hati-hati, ya, kita lihat X sebagai jarak 1 cm kita tempatkan di sumbu Y, ya. Kemudian waktu T dalam 1 detik kita tempatkan pada sumbu X. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimat X dengan X ini. Kalau X ini jarak, bisa juga kita pakai S. Ya, bebas. Jadi sumbu X. Masuk X itu untuk waktu. Oke. Jadi kita cari ini kecepatan. Berapa kecepatan dari benda ini? Berarti kita mencari gradiennya. Cari dulu nilai A ini. Ya. Jadi data-data ini kita olah, kita cari gradien A-nya. Kemudian kita dapatkan. Nah, yang terakhir nanti cari nilai B. B itu apa? B itu ini B. Ya. B itu nanti nilai B yang kita peroleh nanti adalah jarak awal dalam satuan cm. Jadi ini ya. Jadi X sebagai sumbu Y, ya, X sebagai sumbu Y dan waktu sebagai sumbu X. Dan gradien adalah kecepatan, dan terakhir adalah B. Oke, sehingga kalau kita masukkan dalam suatu rumusan tadi, di mana rumus nilai gradien seperti ini, kita dapatkan. Ya, jadi nilai N adalah 5,
berarti 5 kali nilai sigma ini, tadi sigma adalah 2470, berarti 5 ini kita kali dengan 2470, sini. Ya, dikurangin dengan sigma X tadi 150 dikali 3. Dibagi dengan N, 5 data, dikali sigma X kuadrat 1385. Nah, dikurangin nih, ini hati-hati. Ini nilai ini nggak sama dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah jumlah X kuadrat. Jadi artinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sampai X5 kuadrat. Kalau yang ini kita jumlahkan dulu, X1 tambah X2 sampai X5. Ya, hasil penjumlahannya baru kita kuadratkan. Jadi nilai ini nggak mungkin sama. Nah, kalau nanti dianggap ini sama, nanti hasilnya nanti aneh, sesuatu bagi 0 tambah hingga. Ya, ini nilai X tadi, nilai X 73 sama dengan nih, nilai X 73, nilai 73 dikuadratkan. Ya, kita hitung ya. 5 kali 24 12.350 dikurang 10.950 dibagi dengan 6.905 dibagi ini, hasil adalah 1.400 dibagi ini adalah 0,88. Nah, jadi artinya apa? Artinya kecepatan benda tadi, karena nilai gradiennya identik nilai gradien. Nah, ya, nilai identik, maka kita tentukan bahwa kecepatan sama dengan gradien itu 0,88 cm per detik. Itu sebagai kecepatan. Dari nilai B kita pakai rumus ini. B adalah 1 per N, dari 1 per 5, banyak data, dikali dengan sigma Y tadi. Sigma Y tadi adalah 150, dikurang nilai hasil perkalian gradien yang 0,88, ya, kita kali dengan sigma X 73. Ya, berarti ini kita kali dulu, dapat 64,24, 150 kurang ini bagi 5, dapat 17,15. Jadi artinya apa? Artinya B sebagai nilai posisi awal benda ada di posisi 17,15 cm. Berikutnya, untuk latihan di rumah, Anda kerjakan ini waktunya hanya 1,5 jam, ya, pakai milimeter blok. Contohnya ini, misalkan kita peroleh data pada percobaan mencari percepatan benda. Datanya masih sama, data tadi. Ya, cuma sekarang rumusnya adalah seperti ini. Ya, X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini datanya persis seperti yang tadi. Ini kita olah nanti, identikkan dengan persamaan garis lurus, Y sama dengan AX plus B. Berarti sekarang sumbu Y-nya apa? Sumbu Y masih tetap X, yaitu jarak. Kemudian sumbu X-nya apa? Hati-hati di sini. Sumbu X-nya, karena rumusnya sekarang adalah bergantung dengan T kuadrat, berarti X-nya sekarang adalah T kuadrat. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi rumusnya X sama dengan X0 ditambah P kali T. Jadi X dengan T. Kalau sekarang X dengan T kuadrat. Nah, jadi sumbu X nanti yang T kuadratnya. Ya. Cari-cari apa? Percepatan. Ya, percepatan benda. Jadi percepatan A kecil ya. Percepatan bendanya apa? Percepatan bendanya ini gradien. Jadi setengah A ini, ya, setengah dari percepatan adalah gradien. Kalau tadi, gradiennya mana? Gradiennya yang kecepatan. Kalau sekarang, gradiennya adalah setengah dari percepatan. Berarti kalau kita balik, berarti percepatannya adalah 2 kali gradien. Beda ya. Kalau yang ini, ya, kalau ini kecepatan adalah gradiennya sendiri. Nah, kalau yang percepatan 2 kali gradien, nah, ini beda. Ya. Nah, jadi sekarang nilai B mana? Berdasarkan rumus ini, nah, ini nilai B. Jadi B itu sekarang bukan X0. B-nya sekarang adalah kecepatan awal dikali waktu. Ya. Berarti satu adalah sentimeter. Ya. Oke. Kemudian, nah, ini berarti ini ada perubahan. Kita olah sini nanti. Sebelah dari T kita bikin tabel isian data baru yaitu T kuadrat. Ya, berarti 4 pangkat 2, 16, 8 pangkat 2, 64, dan seterusnya. Dan ini itu adalah sigma T kuadrat itu adalah sama dengan sigma X. Ya, berarti untuk mencari nilai least square, kita butuh data X dikali T kuadrat, dan T kuadrat, kuadratkan lagi. Jadi T pangkat 4. Jadi nanti sini dicari lagi T pangkat 4. Ya, 16 pangkat 2, 64 pangkat 2. Sebagai nilai sigma X kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu.
Selamat mengerjakan. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.